Halo men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya, dan jangan lupa cuci tangan. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Terima kasih ya sudah menonton di Melodi Cerita. Kita akan lanjutkan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini ya. Jangan lupa bahagia nih. Kali ini diperlihatkan pertempuran antara Raja Baru Karakanta melawan Dewa Erlang. Dewa Erlang pun berkata dapat dipastikan bahwa Raja Karakanta memiliki kemampuan aneh yang dapat melihat masa depan. Dia selalu bereaksi sebelum Dewa Erlang bergerak. Dia telah berlari ke posisi di mana Dewa Erlang tidak berdaya saat ini. Dan tidak ada cara lain untuk melarikan diri. Kali ini, Karakanta akan memukulnya dengan keras. Dan boom! Dia pun memukul Dewa Erlang dengan sangat keras. Tapi untungnya, Dewa Erlang ditolong oleh Yuanzong. Yuanzong pun mengorbankan dirinya untuk dipukul Raja Baru Karakanta. Melihat itu pun, Dewa Erlang langsung marah dan menghujamkan tombaknya ke arah Karakanta. Dan Karakanta pun menerima serangan telak itu tepat di dadanya. Namun setelah itu, Dewa Erlang tidak menghajar Karakanta lagi. Dia pun langsung melihat kondisi Yuanzong. Dia meminta Yuanzong tidak banyak bergerak karena dia terluka parah saat ini. Tapi Yuanzong pun berkata dia telah melakukan yang terbaik. Dan selama bertahun-tahun dia satu tim dengan Dewa Erlang, baru kali ini dia menyadari bahwa Erlang adalah yang terbaik. Erlang harus mengambil inisiatif dan menunjukkan bakatnya. Posisi Erlang di surga sebenarnya lebih dari ini. Jadi, pergilah tinggalkan Yuanzong dan kejar Raja Baru Karakanta. Ini adalah kesempatan terbaik untuknya membunuh Raja Baru Karakanta. Tapi Dewa Erlang pun nampaknya ragu untuk meninggalkannya. Dan di posisi Raja Karakanta pun terlihat dadanya bolong akibat serangan dari Dewa Erlang. Dia pun berbicara kepada kakaknya kenapa dia tidak memberitahu Erlang akan terjadi hal ini. Kakaknya telah mengkhianatinya. Dan sang kakak pun malah tertawa kawan. Menurutnya Karakanta itu bodoh karena dia terlambat menyadarinya. Kakaknya telah menunggu kesempatan ini terlalu lama. Dan cerita pun dibawa ke sisi Jenderal Palu Emas. Dia pun meminta Erlang untuk jangan ragu. Jangan khawatir tentang mereka. Dewa Surgawi sudah mengantisipasi pengorbanan. Dewa Palu Emas tidak akan takut. Dan kali ini Raja Baru Karakanta pun sedang terluka. Jadi Dewa Erlang harus mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Dia pun sebenarnya sangat membenci Dewa Erlang. Dia tidak pernah mengakui bahwa Erlang lebih darinya. Tapi saat ini dia salah. Dewa Erlang adalah kebanggaan ke-13 dewa dan dialah yang terkuat. Dia adalah saudaranya. Jadi Dewa Erlang harus menyelesaikan misi ini, berikan kontribusi yang besar untuk surga. Dan jangan lupa juga jadikan dia sebagai rekan satu timnya. Kemudian juga kemuliaan untuknya. Mendengar itu pun Erlang langsung menurutinya. Tapi dia langsung mengambil Yuanzong dan Jenderal Palu Emas untuk kabur dari arena itu. Erlang melakukan itu karena menurutnya selama mereka berdua mendapatkan perawatan yang tepat waktu, mereka masih ada kesempatan untuk selamat. Ini adalah tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa temannya kembali hidup. Kemuliaan adalah yang kedua. Tapi kelakuan Dewa Erlang membuat dua temannya kesal karena Erlang telah menyia-nyiakan kesempatan ini. Dan akhirnya cerita pun kembali dibawa ke posisi Raja Karakanta.
Sang kakak pun berkata pada Karakanta, sebenarnya dia melihat keadaannya, tapi tidak bisa melihat hasil akhir. Dan Karakanta pun bertanya-tanya kenapa dia tiba-tiba marah padanya, padahal selama ini dia selalu baik. Dan sang kakak pun kesal dan berteriak, dia lebih baik mati, dia telah terjebak di dinding selama bertahun-tahun. Karakanta tidak memiliki kebaikan yang paling dasar. Dia tidak akan memberi kakaknya bantuan. Karakanta menjawab, tapi Karakanta tidak bisa hidup tanpanya. Jika dia tidak di sini, dia tidak tahu harus berbicara dengan siapa. Dan sang kakak pun menyuruh Karakanta untuk mencari orang lain. Jangan selalu mengganggunya. Lalu Karakanta pun memegang lukanya yang saat ini berubah menjadi api. Menurutnya tidak seharusnya sang kakak seperti itu. Dia menghancurkan hatinya. Karakanta berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak lagi membenci dirinya. Tapi sayangnya kakaknya malah tertawa. Tentu saja katanya. Dia hanya ingin Karakanta percaya padanya, membawanya ke masa depan yang dia lihat. Tapi sesungguhnya kakaknya menginginkan Karakanta mati. Dia benci dewa yang mendapatkan kesempatan untuk membunuhnya tadi. Sebenarnya jika dia cukup pintar, Karakanta seharusnya sudah mati saat ini. Dan mendengar itu pun, Karakanta masih tidak percaya sang kakak mengkhianatinya. Karena Karakanta tidak ingin kakaknya menyerah dengan hidupnya, tapi dia membuatnya sangat membencinya dan kecewa pada saat ini. Dan sang kakak pun makin marah dan mengatai Karakanta adalah anjing yang tercela dan tidak tahu malu. Dia meminta Karakanta cepat membunuhnya, tapi Karakanta berkata, tidak, kakaknya hanya marah sebentar dan dia akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Jadi saat ini terserah dirinya, Karakanta akan kembali padanya. Semua sama seperti sebelumnya. Dan sesungguhnya menyebalkan harus menyelesaikan ini terlebih dahulu. Kakaknya bisa menunggu sedikit lebih lama. Dan akhirnya dia pun melihat tepat di depan matanya istana surgawi. Lalu cerita pun dibawa ke posisi Raja Vimala Citra. Dia pun berhasil lolos dari segel kuat milik dewa kuno itu. Walaupun cukup lama dia harus meloloskan diri, tapi dia berhasil. Dia pun mencari kura-kura munafik itu. Tapi dia hanya melihat murid-muridnya yang telah mati. Saat dia berjalan mendekatinya, ternyata Miao Zhen masih hidup. Dia pun menolak untuk mati. Dia tidak mau memejamkan matanya karena dia takut jika dia memejamkan matanya, dia langsung meninggal. Selama ini dia percaya pada dewa kuno itu dan sangat mengaguminya. Dia adalah salah satu dari 3 nenek moyang para dewa. Dia ingin mengikutinya untuk belajar iman yang bagus, membangun negara yang ideal hanya dengan cinta dan tanpa kebencian. Tapi menurut Vimala Citra, dia telah salah mempercayai dewa kebajikan. Selama ini dia telah hidup dalam kebohongan yang indah. Miao Zhen pun menangis setelah itu dan berkata dia tidak ingin mati. Dia takut untuk menutup matanya dan tiba-tiba dia pun terbangun di tempat yang sangat indah dengan tempat tidur yang indah. Dia pun bertanya-tanya apakah itu mimpi. Karena dia melihat dirinya tadi berdarah-darah, tapi kali ini dia terbangun di tempat yang indah. Dan dia pun merasa ngantuk sekali. Dia ingin tidur. Dan esok harus melakukan hal yang paling baik. Ternyata juga itu adalah sihir dari sang Raja Vimala Citra. Dia sengaja melakukan itu karena dia ingin Miao Zhen mati dengan damai.
Orang ini bodoh dan polos, mirip seperti ibunya dulu. Jadi, dia pun ingin yang terbaik untuk Miao Zhen. Dan dia berkata pada dewa kuda munafik itu, dia janganlah berbangga karena perang baru saja dimulai. Dan cerita pun dibawa ke sisi Suyi. Di sana terlihat dia sedang belajar trik sederhana. Dan ada salah satu wanita cantik di sana berkata, Suyi telah berada di surga selama beberapa bulan. Bahkan sihir dasar tidak mampu dia kuasai. Mendengar itu pun, Suyi berkata akan berusaha lebih keras lagi. Suyi adalah anak kecil yang sangat beruntung. Dia selamat dari serangan terhadap surga dan Asura beberapa waktu yang lalu. Dan dia dibawa ke istana surga oleh Kaisar Disitian untuk diadopsi sebagai putri angkat. Sebagai manusia fana, dia mendapat berkah yang luar biasa. Suyi pun tidak ingin menyia-nyiakan hal itu. Dan akhirnya, dia pun berkata selain berkah itu juga tergantung pada kualitas dirinya. Jika dia gagal, dia tidak bisa tinggal di surga lagi. Pikiran yang tenang menumbuhkan keabadian. Jadi naikkan roh batinnya ke tingkat yang lebih tinggi dan dia benar-benar dapat menjadi salah satu dari mereka. Dan tiba-tiba dia pun dipanggil oleh salah satu peri yang ada di sana. Dia memberitahu Kaisar Disitian telah datang. Mereka semua tidak percaya kalau Disitian telah dikalahkan. Dia pun menanyakan keadaan Disitian, tapi Disitian tidak mau diganggu. Disitian pun sebenarnya agak kesal karena mereka sudah menyiapkan kemenangan, tapi sebenarnya mereka kalah. Sang permaisuri pun berkata, tidak peduli menang atau kalah, Disitian harus istirahat dulu. Dan Disitian pun berkata dia tidak lelah, sebaliknya dia sangat bersemangat. Dia kembali untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Penaklukan pribadinya kali ini sedikit tidak menguntungkan. Tapi fondasi surga tidak akan terguncang. Jadi perang ini juga baru saja dimulai menurut Disitian. Dan pertahanan surga harus dimobilisasi untuk pengiriman yang lebih kuat. Beritahu para dewa untuk bersiap-siap. Begitu Asura datang, mereka akan melawan dengan seluruh kekuatannya. Dan cerita pun selesai sampai di sini, kawan. Kita lanjut ya di chapter selanjutnya. Makin gila nih pertempuran. Jangan lupa juga untuk like serta subscribe kalian. Dan sampai jumpa.